Asal-usul nama Bengwan. Raden Banterang yang merupakan putra dari kerajaan Blambangan. Ia sangat menyukai berburu kijang. Suatu hari, dia sedang berburu di hutan dan berakhir tersesat. Saat sedang kebingungan mencari arah, Raden Banterang bertemu oleh seorang gadis cantik yang sedang kelelahan seperti dikejar sesuatu. Tertegun dengan kecantikannya, Raden Banterang berkenalan dengan gadis tersebut. Siapakah namamu, gadis cantik? Nama saya Surati, Tuhan. Mengapa kau di sini sendirian? Saya tersesat dikarenakan kerajaan saya kalah perang. Ayah saya tewas di medan perang. Merasa kasihan dengan Surati, akhirnya Raden Banterang pun memutuskan untuk mengajak dan membawa pulang Surati menuju Blambangan. Setelah beberapa hari di Blambangan, Raden Banterang pun jatuh hati kepada Surati dan ingin menikahinya. Kemudian, kerajaan menggelar pernikahan untuk keduanya. Seluruh rakyat menyambutnya dengan sukacita. Kehidupan Surati setelah menikah penuh dengan kebahagiaan. Ketika Surati habis pulang dari pasar, ada seseorang yang memanggil namanya. Pria itu tampak lusuh dan mendekati Surati. Kakak Rupaksa. Pria tersebut adalah kakak Surati, Rupaksa. Rupaksa memaksa Surati untuk membalaskan dendam ke kerajaan Blambangan yang telah menewaskan ayah mereka. Surati bersikukuh menolak ajakan sang kakak dan berusaha menyadarkannya agar tidak menyimpan dendam. Karena balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Selain itu, Surati tidak mungkin mengkhianati suaminya. Seakan tersadar dan tidak mungkin memaksa adiknya lebih jauh lagi, Rupaksa mengurungkan niat dan memberikan ikat kepala dari kerajaan Kelungkung sebagai kenang-kenangan serta menyuruhnya menyimpan di bawah bantal agar selalu ingat dari mana Surati berasal. Setibanya di kamar, Surati memandangi ikat kepala itu. Dia ingin menceritakan rahasia yang selama ini dipendam kepada suaminya. Namun, Raden Banterang belum kembali dari berburu. Di tengah hutan belantara, Raden Banterang tiba-tiba bertemu dengan seseorang. Tepat, orang itu ingin menyampaikan sesuatu kepada Raden Banterang. Seseorang itu ternyata adalah Rupaksa. Saya ingin memberitahu sesuatu kepada Raden. Apa itu? Saya pernah melihat istri Raden pergi dengan pemuda. Yang saya lihat, pemuda itu memberikan ikat kepala kepada istri Raden. Aku tidak percaya dengan omonganmu itu. Terserah, Raden mau percaya atau tidak, tapi bisa Raden buktikan sendiri nanti. Sampai omonganmu itu tidak benar, aku bersumpah akan mencari dan akan membunuhmu. Raden Banterang marah karena istrinya difitnah. Dia mengancam jika itu semua tidak terbukti, maka Banterang akan mengejarnya dan menghukumnya. Sambil menahan emosi, Raden Banterang bergegas pulang untuk menemui Surati. Raden Banterang pun langsung menuju ke kamar. Ia terus mencari ikat kepala yang dimaksud pemuda lusuh itu. Benda itu benar-benar ditemukan di bawah bantal Surati. Seketika, amarah Raden Banterang memuncak. Dia membuka jati diri istrinya yang selama ini ternyata adalah putri dari kerajaan Kelungkung. Banterang sangat kecewa. Kenapa Surati tidak jujur sedari awal? Ikat kepala itu membuktikan bahwa Surati telah berselingkuh dengan seorang pemuda dan merencanakan pembalasan dendam. Di hadapan sang suami, Surati hanya bisa diam. Dia mengakui bahwa dirinya memang putri Raja Kelungkung. Dia juga mengaku telah bertemu dengan pemuda beberapa waktu lalu, tetapi dia bersumpah tidak berselingkuh dengan pemuda yang dimaksud. Ikat kepala itu berasal dari Rupaksa, sang kakak Surati, yang tak sengaja bertemu beberapa waktu yang lalu. Tak ada yang dicintainya selain Raden Banterang. Demi cintanya,
Surati rela melupakan dendam kekalahan sang ayah. Kemudian Surati pun dibawa oleh Banterang ke sungai. Sesampainya di sungai, Surati kembali menyatakan bahwa dia tidak pernah mendua dan tidak ada niatan untuk membalas dendam. Saya tidak mau mati di tangan Raden. Saya bersedia menyerahkan jiwa saya. Tolong dengarkan permintaan saya untuk terakhir kalinya. Saya akan masuk ke sungai itu sendiri, dan jika saya mati dan air sungai berubah menjadi keruh serta berbau, maka Raden yang benar. Tetapi, jika air sungai ini menjadi jernih dan menyebarkan aroma wangi, maka sayalah yang benar. Kemudian, Surati menceburkan dirinya ke dalam sungai. Banterang tersadar dan ingin melarang Surati. Akan tetapi, semua sudah terlambat. Sang istri telah tenggelam ke dasar sungai. Seketika itu, dia terdiam. Air sungai menjadi semakin jernih dan perlahan tercium semerbak harum. Kini, Banterang sangat menyesal. Semua yang dituduhkannya kepada Surati selama ini adalah salah. Surati tidak pernah mengkhianatinya. Dia pun terus bergumam, "Banyu, wangi." Raden Banterang terus mengucapkannya. Itulah bagaimana nama Banyuwangi tercipta. Ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton ya. Behind the scenes.